Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Land yang terkasih. Gembala baik dan murah hati. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Hari ini, Senin 15 Mei 2017, Gereja Katolik merayakan Pekan Paskah kelima. Dan hari ini saya akan menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Pada kesempatan hari ini, di studio telah hadir Romo Felix Supranto SSCC yang akan menemani kita semua dalam acara Oase Rohani Katolik selama 1 jam ke depan. Dan sekarang di studio telah hadir Romo Felix Supranto SSCC. Halo, apa kabarnya Romo? Saya sangat bersukacita karena berkat Tuhan tiada habis dicurahkan kepada Anda dan saya. Amin. Baiklah para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama bersama Romo Felix. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas teladan putra-Mu yang setia kepadamu. Semoga kami pun siap untuk tetap setia kepada putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Telah bangkit gembala yang baik. Ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan untuk hari ini. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaunia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 14 ayat 21 sampai 26. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para gembala baik dan murah hati, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Tema atau inspirasi yang dapat kita hidupi dan kita hayati adalah pergi untuk kembali, kembali untuk menolong. Sekali lagi, pergi untuk kembali, kembali untuk menolong. Tema ini didasarkan pada kisah pada Injil hari ini. Injil hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang perpisahannya kepada para muridnya. Romo, apa yang diminta Tuhan Yesus daripada muridnya itu, Romo? Dalam Injil hari ini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus meminta janji dan kepastian kesetiaan dari para muridnya. Karena apa? Karena dia akan segera meninggalkan mereka. Ibarat orang tua kepada anak-anaknya, Yesus menyampaikan kata-kata perpisahan, kata-kata wejangan, dan peneguhan hati kepada murid-muridnya untuk tetap setia. Sekali lagi, untuk tetap setia dan taat kepadanya. Ya, Romo, bagaimana perasaan para murid itu ketika menghadapi perpisahan dengan Tuhan Yesus, Romo? Perpisahan dengan Tuhan Yesus pasti membuat para muridnya bingung, cemas, galau. Karena apa? Karena mereka telah bersama-sama dengan Yesus selama beberapa tahun. Terutama mereka telah diubah hidupnya berkat perjumpaan dengan Dia. Nah, Romo, kegalauan para muridnya itu nampak dalam hal apa, Romo? Kegalauan para murid itu nampak dari pertanyaan mereka tentang apa yang dimaksud dengan ucapan perpisahannya itu. Mereka bertanya, kemana dia pergi? Jalan mana yang harus ditempuh? Dan siapakah Bapa itu? Romo, apa yang menyebabkan para murid itu bingung, galau dan gelisah ketika menghadapi perpisahan itu? Mereka bingung, jelas, Ya. galau dan gelisah karena mereka belum siap ditinggalkan oleh Sang Pengayom. Berbagai perasaan bergejolak dalam diri mereka itu. Mereka bertanya, apakah dengan kepergian Yesus kita juga bubar? Bagaimanakah nanti persekutuan kecil kita ini? Bagaimana masa depan kita nanti? Apakah kita dapat bertahan tanpa Dia di tengah-tengah situasi yang serba tidak jelas ini? Apakah kita mampu menjalankan tugas-tugas seperti yang pernah Dia lakukan dan percayakan kepada kita? Bagaimana ini merupakan ungkapan bahwa mereka sedang bergejolak. Lalu bagaimana, Romo, Tuhan Yesus menjawab keraguan dan kekhawatiran para muridnya itu? Untuk menjawab keraguan, kegelisahan, dan kekhawatiran para murid, Tuhan Yesus pertama-tama memberi kepastian kepada mereka bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Mau dibacakan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jawabannya sudah jelas. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Dialah jalan. Jalan bukan sembarang jalan. Sudah jelas tadi jawaban Yesus terhadap kegalauan mereka. Yang pertama adalah kepastian bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang kedua, Tuhan akan menganugerahkan kepada mereka penolong
atau penghibur atau Roh Kudus. Istilah yang dipakai untuk Roh Kudus dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Romo, boleh tolong dijelaskan mengenai tentang Roh Kudus itu, Romo? Roh Kudus yang dimaksudkan di sini bukan seperti yang kita pahami sekarang ini. William Barclay menjelaskan bahwa istilah ini menunjukkan pada seorang yang dipanggil datang karena sangat dibutuhkan. Jadi lebih bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi, Roh Kudus itu akan menolong ketika situasinya sudah sangat kritis. Tuhan Yesus menjanjikan hal ini kepada murid-muridnya, yaitu pasti ada pribadi, P-nya gede ya, ilahi itu, yang akan menolong mereka dalam menjalani masa depan mereka dan menyertai mereka. Romo, mengapa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya? Roh Kudus itu sebagai bukti bahwa Yesus sebenarnya tidak meninggalkan mereka begitu saja. Mau dibacakan Yohanes bab 14 ayat 6. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itulah yang akan memampukan mereka juga nanti untuk mengingat dan meneruskan ajaran Tuhan Yesus kepada dunia. Mohon dibacakan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, mendengar janji Tuhan tadi, janji yang pasti mengirimkan Roh Kudus, maka kita tidak perlu khawatir, galau, atau gelisah lagi. Sebab Yesus selalu menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan menganugerahkan Roh Kudus bagi orang-orang beriman, dan hal ini pasti sulit dipahami dan diterima oleh dunia. Nah Romo, bagaimana supaya kita dapat memperoleh Roh Kudus itu? Memang menjadi orang Kristiani, kita otomatis dinaungi oleh Roh Kudus, dan Dia tetap tinggal di dalam diri kita. Romo, tentunya kita ingin agar Roh Kudus tetap berkarya dalam diri kita ya Romo ya. Bagaimana caranya itu Romo? Agar Roh Kudus itu tetap berkarya di dalam diri kita, kita harus punya persekutuan, pertalian, dan keterikatan yang sangat erat dengan Sang Pokok Anggur yang benar itu. Sangat penting itu, bahwa Roh Kudus harus tetap berkarya ketika kita punya relasi yang mendalam dengan Yesus. Lalu apa artinya Romo bersekutu dengan Tuhan Yesus itu? Bersekutu dengan Tuhan Yesus berarti, tadi dalam bacaan Injil sangat jelas, menuruti segala perintah dan ajarannya. Dengan demikian, orang percaya, orang beriman ini selalu mendapat penyertaan dari Tuhan, selalu mendapat anugerah penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus. Kita hanya perlu membuka diri dan menerima Roh Kudus dan karyanya di dalam diri kita. Jadi Tuhan sudah menganugerahkan pertolongannya, yang diperlukannya satu, kita membuka diri. Biarlah Roh Kudus bekerja. Biarlah Dia menolong kita, menunjukkan kuasa Allah. Dia datang dan memasuki setiap orang yang percaya kepadanya dan yang sekaligus mau menerima kedatangannya. Dengan demikian, menuruti perintahnya berarti apa? Kita mau mewartakan Tuhan yang hidup.
Romo, mungkin Romo ada kesaksian yang dapat di-sharekan kepada Gembala Baik dan Murah Hati mengenai penyertaan Roh Kudus ya Romo. Ya, ini menarik kisah nyata. Ada kesaksian dari seorang ibu yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan dengan Roh Kudus-Nya di saat dia mengalami situasi yang genting. Roh Kudus itu menolongnya ketika ia benar-benar berharap supaya dia mendapatkan bantuannya. Ada seorang ibu yang harus menghidupi keempat anaknya sendirian, dia single mother, karena suaminya sudah meninggal. Pada suatu hari, ia mengalami penyakit perut yang luar biasa. Penyakit itu sering kambuh, akan tetapi ia tidak menghiraukan penyakitnya itu. Dia membiarkan penyakitnya itu. Apa yang menyebabkan ibu itu tidak menghiraukan penyakitnya sendiri, Romo? Ia harus bekerja dan tetap bekerja demi anak-anaknya. Setiap jam 11 malam, ketika kita sudah tidur semuanya, ia harus bangun dan bekerja menyiapkan makanan untuk dijual di pasar. Ia berjualan nasi pecel dan gado-gado. Untungnya, keempat anaknya itu tahu keadaan mamanya. Setelah pulang sekolah, mereka membantu mamanya itu memotong sayuran-sayuran yang akan dipakai untuk berjualan esok harinya. Pada suatu hari, sakit perutnya tak tertahankan, sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Bagaimana dengan keadaan ibu itu, Romo? Perutnya membesar. Pernah lihat seorang ibu yang hamil 9 bulan? Iya, Romo. Ya, keadaan ibu seperti itu. Ketika selesai menjalani semua pemeriksaan medis, dokter mengatakan, "Ibu, di dalam perut ibu ada tumor ganas dan harus segera dioperasi." Duh, tentunya ibu itu kaget ya, Romo, mendengar vonis seperti itu ya. Bagaimana reaksinya terhadap vonis yang telah disampaikan oleh dokter itu? Betul, mendengar vonis itu, ia sangat ketakutan. Tetapi yang luar biasa dan mungkin kita tidak menduga, ia tidak takut akan penyakitnya itu. Tetapi ia takut akan nasib keempat anaknya. Ia kemudian memegang rosario dan meletakkannya di perutnya sambil terus-menerus berdoa. "Tuhan Yesus, tolonglah aku demi anak-anakku. Tuhan Yesus, tolonglah aku demi anak-anakku." Setelah berdoa demikian, pasti terjadi sesuatu di dalam diri ibu itu. Lalu apa yang terjadi, Romo, terhadap ibu itu setelah berdoa? Jam 12 tengah malam, ia buang air kecil. Air kecilnya berwarna hitam, baunya sangat menyengat. Ia merasakan ada sesuatu yang keluar dari perutnya dan ia merasa segar kembali. Ia memegang perutnya, dia kaget. Perutnya menjadi kecil. Ia ternyata mengalami kesembuhan ilahi. Ia mengalami pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan Sang Sumber Roh Kudus itu telah mendengarkan permohonannya. Romo, tentu kejadian ini menjadi suatu pertanyaan bagi dokternya ya, Romo ya. Apa reaksi dari dokter itu, Romo? Esok harinya, dokter memeriksanya. Dokter itu terkejut sekali dengan keadaan ibu itu. Ibu ke dukun mana? Dan minum ramuan-ramuan apa? Ia bertanya kepada dokter itu, "Ada apa, dokter?" Dokter itu mengatakan, "Ibu, tumor di perut ibu itu telah hilang secara ajaib." Ibu itu berkata dengan mantap, "Tuhan Yesus yang hidup telah menjamahku dan menyembuhkan aku. Ramuan yang aku gunakan adalah sebuah doa. Tuhan Yesus, tolonglah aku demi anak-anakku. Itu ramuan yang saya minum, Pak Dokter." Dokter itu heran dengan imannya dan kuasa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang menolongnya di tengah keadaan yang sangat sulit.
Lalu apa, Romo, yang dilakukan oleh ibu itu setelah mengalami kesembuhan? Kemudian ibu itu bersujud untuk bersyukur atas mujizatnya melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas karya keselamatanmu atas hidupku melalui Roh-Mu. Engkau telah menyatakan mujizat kesembuhan dalam hidupku. Selamanya aku akan senantiasa memuji, menyembah, dan mengandalkan Engkau. Amin. Romo, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari dialog kita hari ini, Romo? Kesimpulannya begini, Roh Kudus tercurah bagi kita yang telah menerima keselamatan dari Allah. Dia senantiasa dan seterusnya berada di hati saudara dan saya, menjaga, mengingatkan, dan membimbing kita semua selama kita ini hidup. Para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita harus segera mengakhiri sesi yang pertama ini. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam sesi yang kedua. Tubuhmu Yesus.
TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 15 Mei, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Pachomius, rahib dan pengaku iman. Pachomius lahir di Tobait Utara, Mesir pada tahun 287. Keluarganya masih tergolong kafir. Pada umur 20 tahun, ia masuk dinas ketentaraan atas perintah rajanya. Dalam suatu perjalanan dinas melintasi lembah Sungai Nil, ia bersama rekan-rekannya disambut dengan ramah oleh orang-orang Kristen di Latopolis. Penyambutan ini sangat mengesankan bagi Pachomius dan menjadi baginya saat berahmat. Segera setelah ia mengakhiri masa baktinya dalam dinas ketentaraan, ia pergi ke Kenoboskion, suatu daerah yang dihuni oleh orang-orang Kristen. Di sana ia mendaftarkan diri sebagai katekumen dan mengikuti pelajaran agama, kemudian menerima sakramen permandian. Ketika ia mendengar bahwa ada seorang petapa saleh di padang gurun, ia segera ke sana untuk menjadi murid petapa itu. Palameon, demikian nama petapa saleh itu. Melihat ketahanan mental Pachomius, Palemon memperkenankan dia mengenakan pakaian pertapaan. Suatu kali ketika sedang berjalan-jalan di pesisir Sungai Nil, Pachomius mendengar suatu suara ajaib. Suara itu menyuruh dia mendirikan sebuah biara di Tabenisi, tepi Sungai Nil. Ia mengikuti suruhan suara itu. Yohanes, saudara kandungnya, menjadi muridnya yang pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah muridnya terus bertambah. Besarnya jumlah murid ini mendorong Pachomius untuk menciptakan aturan hidup bersama sebagai pedoman hidup dalam usaha mencapai cita-citanya. Pachomius menjadi pembimbing mereka dengan contoh dan teladan hidupnya. Pachomius mendirikan lagi 6 buah biara di Tebait untuk menampung semua muridnya yang terus saja bertambah. Ia sendiri menjadi pemimpin biara yang ada di Pabau, dekat Tebes. Dalam kepemimpinannya, Pachomius dengan tegas melawan ajaran bid'ah Arianisme. Ia meninggal dunia pada tahun 347. Demikianlah para pendengar terkasih, hari ini 15 Mei, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Pachomius, rahib dan pengaku iman. Halo para pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener yang terkasih. Anda masih bersama kami dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan Anda masih ditemani oleh Romo Felix Supranto SSCC dan saya Felicia Lili Teja. Jika para gembala baik dan murah hati mempunyai pertanyaan, dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke alamat email orkkaj@yahoo.com. Romo, di sesi yang kedua ini apa yang akan kita bahas, Romo? Kita melanjutkan tema sebelumnya, mengatasi rasa takut. Hari ini kita mengatasi rasa takut tidak diinginkan. Pasti Ibu pernah merasa enggak? Pernah, Romo. Setiap orang pasti pernah merasakan. Tetapi ingat bahwa Allah merancang dan menciptakan kita sebagai pribadi yang diterima dan bukannya sebagai pribadi untuk ditolak. Tentunya Romo, kita sebagai manusia senantiasa mengharapkan untuk diterima ya Romo ya. Mengapa demikian ya Romo? Penerimaan merupakan kebutuhan yang melekat di dalam diri kita sebagai manusia.
Kita membutuhkan atmosfer, lingkungan yang dapat menerima kita agar kita dapat bertumbuh dan berkembang. Kita akan bertumbuh dan berkembang ketika kita merasa nyaman dalam lingkungan kita. Kalau kita sudah tidak nyaman dengan orang lain, mau baca pun juga tidak bisa, ya toh. Mau ngajar juga tidak bisa, mau menulis tidak bisa, hampir tidak bisa melakukan apapun ketika kita merasa di lingkungan itu tidak diterima. Ya, apapun yang kita lakukan merasa tidak nyaman ya Romo ya. Iya, itu karena apa? Kenyamanan itu penting untuk membuat kita menjadi pribadi yang mampu bertumbuh dan berkembang. Karena itu, kita ingin menjadi pribadi yang diinginkan oleh siapapun. Kita ingin diterima oleh lingkungan kita, keluarga kita, tempat kerja kita, atau organisasi pelayanan gereja. Jadi kalau di gereja pun tiba-tiba kita melayani, ada orang yang suka mengkritiki kita atau senyumnya sinis, pasti kita tidak nyaman. Di dalam keluarga juga, kalau kita tidak diterima oleh keluarga atau dibiarkan merasa tempat itu bukan tempat yang indah, bukan sebuah surga, tapi neraka. Tidak ada seorang pun yang mau dikucilkan. Karena apa? Karena hidup kita di dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan orang lain dalam hal apapun. Karena penerimaan ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita, perasaan tidak diinginkan sungguh menjadi momok yang sangat menakutkan. Romo, bagaimana menerangkan bahwa perasaan tidak diinginkan itu menjadi sebuah momok yang menakutkan? Mari kita merefleksikan sebuah kenyataan. Nanti Ibu Lili bisa menjawab ya atau tidak. Ya. Bagaimana perasaan kita ketika teman-teman sekerja kita mengatakan bahwa lebih enak bekerja kalau tidak ada kita? Gimana perasaannya? Pasti nggak enak, Romo. Rasanya nggak mau kerja toh? Iya. Ya. Bagaimana hati kita ketika kehadiran kita dalam pelayanan dianggap mengganggu teman-teman kita? Kamu yang ganggu, nggak ada gunanya. Seharusnya kamu nggak ikut di sini. Bagaimana perasaan kita? Tidak nyaman juga dalam melayani. Bagaimana jiwa kita ketika tidak diterima oleh mertua kita sebagai menantunya? Stres. Ya, merasa nggak diaku jadi anaknya ya Romo ya. Ya, untung Bu Lili mertuanya luar biasa ya toh. Betapa sedihnya ketika apapun yang sudah kita lakukan selalu dianggap salah dan dicela. Pokoknya nggak pernah benar. Bagaimana? Frustasi. Betul. Bagaimana perasaan kita ketika sekitar kita tersenyum sinis kepada kita? Rasanya hati ini tidak tentram, bertanya-tanya, tidak enak. Mau cepat pergi saja, malas berjumpa. Bentuk-bentuk penolakan itu akan menyakitkan kita. Romo, bagaimana menerangkan bahwa penolakan itu menyakitkan? Saya kutip dari Christine Hessler yang mengatakan penolakan adalah tantangan terbesar bagi diri kita. Penolakan memicu dosis berbahaya akan keraguan diri. Artinya apa? Ketika kita ditolak, kita menjadi manusia yang tidak percaya lagi dengan diri kita sendiri. Ya. Kalau kita sering ditolak, maka kepercayaan diri kita hancur. Kita ragu-ragu dengan kemampuan diri kita, ragu-ragu dengan kelebihan kita, ragu-ragu akan kebesaran dan juga talenta yang ada dalam diri kita. Intinya, penolakan itu menyedihkan kita karena kita ingin menjadi orang yang diinginkan. Kita ingin menjadi pribadi yang dicintai. Nah, Romo, kalau berbicara mengenai peranan cinta dalam kehidupan itu, bagaimana peranan cinta dalam hidup kita? Semua
karena cinta. Nah, lagu itu. Perasaan dicintai memberikan kekuatan. Perasaan dicintai memberikan ketegaran. Cinta selalu punya kekuatan untuk menghasilkan keindahan di tengah kerasnya kehidupan. Cinta menjadi sumber kekuatan untuk terus berjuang walaupun tantangan menghadang. Semua karena cinta. Lagu itu sangat bagus sekali. Rasa takut tidak diinginkan adalah musuh hebat karena itu. Harus kita kalahkan agar hidup kita tidak mengalami kehancuran. Romo, kalau kita menghadapi perasaan takut tidak diinginkan itu bagaimana ya Romo? Tadi lagu yang kita nyanyikan bersama-sama tadi loh. Ya. Semua karena cinta. Kita harus tetap tegar di tengah-tengah perasaan tidak diinginkan. Kita harus tetap melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah penolakan. Ini setan, si setan ini pintar sekali. Strateginya jitu itu. Intelijen yang luar biasa. Dia akan melakukan dengan segala macam cara ya Romo? Iya, politiknya juga luar biasa ini. Setan menggunakan penolakan untuk melawan kita dengan harapan agar kita menyerah, mengisolasi diri kita sendiri, dan menjadi sangat takut tidak diinginkan. Yang tujuannya ini, supaya kita mengalami kelumpuhan secara emosional. Jadi tujuan setan itu apa? Menggunakan penolakan itu, supaya kita hancur, supaya kita itu lumpuh. Dan dia akan tertawa senang, berhasil itu. Ketika kita menyadari serangan setan ini, kita harus menghentikannya untuk mendapatkan kemenangan atasnya sebagai ganti menjadi korbannya. Kita harus menang, Bu Lili. Ya. Jangan kita pilih jadi korban setan. Kita harus menang di atas setan, bukannya jadi korban setan. Romo, si setan itu pasti akan melakukan segala cara untuk menyerang kita ya Romo ya. Nah, bagaimana strategi kita untuk menghadapi si setan itu? Pertama-tama ingatlah perjuangan Tuhan Yesus sendiri yang mengalahkan penolakan. Tuhan Yesus datang untuk membantu banyak orang. Tetapi apa hasilnya? Mereka menolaknya tanpa alasan. Seperti yang sudah diprediksikan oleh Nabi Yesaya. Mau dibacakan Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Coba ini kalau kita rumuskan, Yesus yang telah menyelamatkan orang. Orang kelaparan diberi makan. Orang lumpuh disembuhkan. Orang kusta ditahirkan. Banyak orang yang punya masalah Tuhan menolongnya. Tetapi apa balasannya? Umatku, apa salahku padamu? Dia tidak bersalah, tetapi apa? Ditolak. Bahkan diungkapkan dia dihina, dihindari orang. Karena apa? Tubuhnya hancur karena penyalipan. Dia sengsara yang luar biasa. Dia menderita kesakitan. Dan pasti Tuhan Yesus juga merasakan secara emosional pasti sakit. Kenapa? Dia juga memiliki emosi seperti kita. Dia juga manusia. Pasti dia mengalami perasaan itu sangat menyedihkan. Bagaimana Romo Tuhan Yesus menghadapi penolakan atas dirinya? Bedanya dengan banyak orang di antara kita dalam menghadapi penolakan adalah dia tidak membiarkan penolakan itu menariknya dari tujuan perutusannya. Dia tidak pernah meninggalkan tugasnya walaupun ia mengalami penolakan. Dia tetap setia pada perutusannya. Kesetiaan ini pada perutusannya walaupun banyak ditolak, banyak dihina, dihindari orang, membuat Yesus ditinggikan oleh Allah
Bapa yang diumpamakan dengan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan sekarang telah menjadi batu penjuru. Mohon dibacakan Matius 21 ayat 42. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Romo, bagaimana kita dapat mengalahkan perasaan takut tidak diinginkan? Perasaan takut tidak diinginkan dapat kita kalahkan dengan cara apa? Jangan memandang perasaan itu. Jangan biarkan perasaan itu menguasai kita. Tetapi kita harus fokus kepada cinta Allah. Cinta Allah itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena Ia menerima kita secara total. Mohon dibacakan Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita juga berharga di matanya. Bayangkan kita ini ciptaannya, tetapi kita ini sangat berharga, sangat bernilai di hadapan Tuhan. Mohon dibacakan Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan Yesus sangat indah bagi kita. Karena apa? Satu hal saja. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa Allah Bapanya tidak pernah memandang kita dari segi kekayaan, dari segi fisik kita. Yang diungkapkan begini, sangat indah. Tuhan tidak pernah memandang rupa, jabatan, atau kekayaan yang kita miliki. Tetapi Dia melihat dari hati kita. Mohon dibacakan 1 Samuel bab 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat dari kedalaman hati kita. Tuhan tidak hanya memandang dari luar kita. Ini punya maksud yang luar biasa. Seburuk apapun kita di depan mata manusia, tetapi kita sungguh-sungguh bernilai di hadapannya. Seburuk apapun kita, bahkan mungkin kita telah dihina, kita mungkin telah dicaci maki, kita telah direndahkan, tetapi kita tetap berharga dan mulia di mata Tuhan. Jadi jangan pernah minder apapun. Pokoknya keadaan kita jangan pernah minder. Tuhan itu melihat hati, maka kita sangat bernilai di hadapan Tuhan. Walaupun kita mungkin orang tua kita menyingkirkan kita, mungkin mertua tidak menganggap kita, teman-teman kita merendahkan kita, bahkan menghina kita. Satu, kita berharga di mata Tuhan. Itu menjadi pegangan hidup kita. Mohon dibacakan Zakaria bab 2 ayat 8b. Siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Ini artinya sangat luar biasa ini. Sangat memberikan penghiburan bagi kita. Bahwa ketika menghina engkau, sebenarnya orang yang menghina kita ini menghina Tuhan. Berarti pembelaan yang luar biasa. Barang siapa memaki kita, mereka memaki Tuhan. Barang siapa merendahkan kita, mereka merendahkan Tuhan sendiri. Tadi dikatakan, siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah
biji matanya. Kita sungguh-sungguh bernilai, saudaraku. Harus kita syukuri hidup kita ini sangat berarti di mata Tuhan. Yang kita butuhkan adalah menerimanya, menerima rahmat Tuhan ini dengan iman, sehingga kita tidak akan mudah mengeluh dan bersungut-sungut ketika kita tidak diinginkan oleh manusia. Romo, apa peranan iman supaya kita dapat mengalahkan perasaan takut tidak diinginkan? Iman akan membuat kita tetap berpikir positif terhadap diri kita di tengah-tengah penolakan hidup, tidak gampang menyerah. Kita yakin bahwa ada berkat tersembunyi di balik penolakan. Saya ulangi lagi ya, ini bagus sekali. Kita yakin bahwa senantiasa ada berkat tersembunyi di balik penolakan. Dengan demikian, kita tidak membiarkan perasaan tidak diinginkan itu membanjiri diri kita, sehingga kita masih mampu melihat terang di tengah kegelapan dan bangkit. Kita yang telah mengalami penolakan dan perasaan tidak diinginkan dan telah sembuh pasti lebih kuat daripada orang yang tidak pernah mengalami semuanya itu. Romo, mengapa kita mengalami penolakan dan perasaan tidak diinginkan dan telah sembuh pasti lebih kuat daripada orang-orang lain yang belum mengalaminya? Orang yang pernah jatuh, dia akan lebih kuat untuk berdiri. Orang yang pernah terpuruk, dia bisa lebih kuat untuk bangkit, karena sudah terlatih mengalami penderitaan. Intinya, terpuruk dan mampu bangkit kembali akan membangun kekuatan untuk sukses. Paul Sweeney mengatakan kesuksesan terjadi ketika kita mampu mengatasi ketakutan akan gagal. Karena itu, jangan takut direndahkan manusia, karena setelah itu kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu yang sangat penting. Sekarang kita masuk kesimpulan ya Bu ya. Iya Romo. Kesimpulannya kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin Anda dan saya banyak yang sedang mengalami perasaan takut tidak diinginkan, perasaan takut ditolak. Mari kita mendoakan doa berikut ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, betapa pedihnya hatiku ketika aku mengalami tidak diinginkan sesamaku. Aku menjadi putus asa dengan hidup. Aku mengisolasi diriku karena merasa tidak berarti. Semoga aku bisa mengimani bahwa di hadapan-Mu aku berharga dan mulia, walaupun banyak kekuranganku. Dengan demikian, apapun yang dikatakan dunia tentang aku mampu melangkah maju. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV, pendengar setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener yang terkasih, tak terasa kita sudah di penghujung waktu dan kita harus segera mengakhiri acara ini. Para gembala baik dan murah hati, sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah sekarang kita menutupnya dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Felix. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu, bahwa kami harus tetap setia, sehingga Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong itu tetap berkarya di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas kehadirannya dan permenungan yang telah disampaikan pada hari ini.
Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, saya Felicia Lili Teja dan bersama Romo Felix Supranto SSCC. mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Makin adil dan makin beradab. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.